Kabupaten Cilacap akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer atau pengamat, coach dan juga coaching. Bersama saya Afilian Angitasari dari SMP Negeri 3 Nusa Wungu. Saya Saiful Hikman dari SD Negeri Nusa Wangkal 01 Nusa Wungu. Saya Octavian Triutomo dari SD Negeri Nusa Wungu 05 Nusa Wungu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ipul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fian. Bagaimana kabarnya, Pak Ipul? Alhamdulillah baik, Pak Fian, hari ini. Gimana kabarnya, Pak Fian? Alhamdulillah baik juga, Pak Ipul. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih. Ya. Pak Ipul, pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Iya. Pada coaching hari ini, coach dan coaching nanti akan saya amati, Pak. Ya. Dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Oke. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Oke. Yang kedua, kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Oke. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan ke Pak Ipul adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Fian. Nah, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh. Ya. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik terkait observasi, Pak? Iya, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Ipul dalam proses coaching kali ini, Pak? Ya, saya ingin coach saya itu nantinya dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya secara mandiri seperti itu. Oke, baik. Sekian dulu praobservasi kita kali ini ya, Pak. Iya, Pak. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Ya, terima kasih Pak Fian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anggi. Waalaikumsalam Pak Iful. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Iful? Alhamdulillah sehat juga. Nah, dengar-dengar Bu Anggi ya, ada yang mau disampaikan ya? Iya nih Pak, ada yang perlu saya sampaikan, bisa mengganggu waktunya sebentar Pak? Oh ya, nggak apa-apa, boleh. Oke, gimana? Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Iya, ini loh Pak, kaitannya dengan murid kita yang sering datang terlambat, kurang disiplin, dan anaknya itu saja Pak yang sering terlambat Iya. gitu. Oke, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bu Anggi dapatkan nantinya? Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya anak itu menerapkan disiplin, kemudian tidak datang terlambat ke sekolah, kemudian bisa menerapkan budaya positif Pak di sekolah. Oke, jadi Bu Anggi mengharapkan dari obrolan kita itu nanti diharapkan adanya perubahan ya pada siswa ya terhadap perilaku mereka yang datang terlambat seperti itu. Iya. Iya Pak, saya ingin mereka itu berubah dari yang tidak disiplin kemudian menjadi disiplin dan juga bisa menerapkan perilaku disiplin dan budaya positif di sekolah Pak. Oke, dari tadi yang Ibu Anggi sampaikan diharapkan Bu Anggi itu mengharapkan murid itu ada motivasi ya dari dalam dirinya sehingga mereka bisa datang tepat waktu, kemudian tidak terlambat, kemudian memiliki budaya bisa menerapkan budaya positif. Nah,
Nah, dari tadi yang dikatakan Bu Anggi itu kan berarti itu kondisi ideal ya. Ya, Nah, kondisi betul, Pak. ideal berarti kalau dari skala 0 sampai 10 berarti pada angka 10 kondisi ideal itu. Nah, kira-kira pada murid-murid tadi yang disampaikan Bu Anggi itu kira-kira sekarang berada di level berapa itu? Saya pikir murid kita ada pada level 5 Pak ya Pak, Level 5 karena ya. mereka itu sangat sulit begitu, sering datang terlambat dan juga tidak menerapkan aturan-aturan yang ada di sekolah begitu. Oke. 5 lah Pak kayaknya Oke, itu. iya, iya. Di level 5 ya kondisi Ya. sekarang yang Ya. dialami dengan sama anak-anak kita. Nah, J. kira-kira peningkatannya inginnya Bu Anggi itu berada di level berapa? Kalau dari 5 ke 7 dulu mungkin ya Pak, 7 ya, karena oke. dari 5 ke 7 aja itu agak berat begitu. Jadi sementara 7 dulu lah. 7 dulu. Oke. Ke level 7. Oke. Dari level 5 ke level 7. Nah, kira-kira usaha apa nih yang ingin Bu Anggi lakukan untuk menciptakan adanya perubahan dari level 5 ke level 7 itu? Oh ya, mungkin saya ingin menumbuhkan kesadaran diri dulu dari murid, kemudian menegakkan kedisiplinan di sekolah. Mungkin Pak, saya akan melakukan itu. Ya. Menumbuhkan kesadaran diri ya pada siswa dan penegakan disiplin. Ada alternatif lain nggak selain itu? Saya pikir mungkin saya bisa berkomunikasi dengan murid atau orang tua Ya. dari yang sering terlambat itu mungkin Pak. Oke. Nah, tadi ya komunikasi dengan murid dan dengan orang tua. Nah, dari tadi yang disebutkan sama Bu Anggi, kira-kira Bu Anggi lebih nyaman dan paling mudah direalisasikan itu yang mana? Saya pikir yang berkomunikasi dengan orang tua dan murid, karena dari mereka saya bisa menggali sebenarnya ada masalah apa sih, kenapa mereka datang terlambat begitu. Dari apa yang mereka sampaikan mungkin saya bisa mencari solusi-solusinya untuk mengatasi hal tersebut. Oke ya, komunikasi dengan murid dan juga orang tua murid. Nah, Ya. kira-kira untuk melaksanakan itu, merealisasikan itu, Bu Anggi perlu dukungan tidak dari rekan sejawat mungkin atau dari pihak sekolah mungkin? Oh iya Pak, mungkin saya perlu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan standar kelulusan Oke, standar atau kelulusan. dengan rekan-rekan guru, dan juga di sekolah kami kan ada STP2K tuh Pak. Nanti kami bisa berkomunikasi dan berkoordinasi untuk mengatasi hal ini. Oke, berarti Bu Anggi itu ingin melakukan komunikasi ya dengan cara berkolaborasi dengan rekan guru dan tim-tim yang ada di sekolah. Ya, betul Pak. Oke, kira-kira kapan nih mau direalisasikan? Secepatnya Pak ya Pak, Oke. kayaknya minggu depan deh. Saya ingin berkomunikasi dan berkoordinasi dengan rekan SKL dan juga STP2K. Kemudian saya mencoba untuk berkomunikasi dengan anak atau murid dan juga orang tua. Oke, ya. Jadi minggu depan ya kira-kira Ya. Bu Anggi akan mulai action seperti itu. Nah, oke Bu Anggi, kira-kira apa yang Bu Anggi dapatkan dari percakapan kita? Oh iya Pak, saya menjadi tahu gambaran bagaimana cara melakukan perubahan untuk menerapkan kedisiplinan di sekolah, mengatasi anak-anak yang datang terlambat dan juga kurang disiplin Pak. Oke, ya. Alhamdulillah ya Bu Anggi sekarang sudah ada Ya. gambaran ya. Iya, Pak. Nah, tak terasa ya kita sudah di sesi-sesi akhir kita. Saya harap Bu Anggi lebih cepat melakukan action untuk Iya. mengatasi anak-anak yang datang terlambat seperti Iya, itu. Pak. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang bisa Bu Anggi harapkan? Sepertinya ya perubahan itu bisa menjadi perubahan yang positif di sekolah kita sehingga anak bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita Pak. Oke ya, terima Ya. kasih ya Bu Anggi ya. Oke, Saya sama-sama harap loh, Pak. 1 minggu lagi kita komunikasi lagi ya. Ya. Saya pengen juga melihat perkembangan anak-anak itu ada berapa persen lah perkembangannya. Oh, ya. Dari Siap, level Pak. berapa dari 5 ke 7 itu. Atau jangan-jangan bisa melebihi sudah Oh, ya. level 8 atau Amin. di angka 10. Oke. Terima kasih ya Pak, saya jadi Sama-sama. tahu gambaran dan solusinya. Oke. Mari saya duluan ya Ya, Pak. monggo Bu Anggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ipul. Waalaikumsalam Pak Ketemu lagi Pian. nih. Iya. Pak Ipul, tadi kan sudah
coaching ya dengan Bu Anggi. Iya, sudah. Nah, sebelum penutupan nih Pak, Ya. saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait observasi yang tadi sudah Pak Ipul lakukan. Ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak Ipul lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Iya. Tadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya Pak Fian ya. Yaitu dengan cara menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan secara mandiri bisa menemukan solusinya. Baik, bagus Pak Ipul. Nah, menurut saya sebagai observer atau pengamat ya kurang lebih tadi proses coaching antara Bu Anggi dan Pak Ipul sudah berjalan dengan baik. Ya. Prosesnya juga sesuai dengan alur tirta dan juga Pak Ipul juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Anggi sehingga Bu Anggi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang tadi Bu Anggi alami. Dan juga coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, Ya, sebelum kita tutup, Ya. yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan tadi Pak Ipul lakukan Pak? Iya. Yang saya harapkan yaitu saya ingin itu meningkatkan kemampuan diri saya dalam memahami proses coaching ya, yang nantinya bisa saya terapkan dalam melakukan coaching-coaching terhadap rekan sejawat yang lain. Seperti itu, Pak. Seperti itu ya Pak. Ya, Semoga Pak. kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Amin, amin, amin. Saya tutup akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fian. Terima kasih sama-sama Pak Ipul. Assalamualaikum Pak Fian. Waalaikumsalam Bu Anggi. Ya, gimana kabarnya Pak Fian? Alhamdulillah baik. Iya. Bu Anggi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Begini Pak Fian, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Pak Fian. Ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak ya. Ya. Oke, baik Pak. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga ya Pak tentang prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Pak Fian, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan nih kepada Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama itu ada present atau kehadiran penuh. Ya. Yang kedua ada mendengarkan secara aktif. Oke. Yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Pak. Kemudian yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi nih? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan ada mendengarkan secara aktif Ya. dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian terakhir nih ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya kembangkan ya. Saya ingin coaching saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu. Oke Pak, demikian dulu ya Pak observasinya. Silahkan Bapak melakukan coaching dengan coaching Pak Iful ya Pak ya. Sama Pak Ya, Iful. terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Ya Pak, sama-sama.
Selamat siang Pak Fian, apa kabar hari ini? Selamat siang Pak Ipul. Baik Pak, gimana kabarnya Pak Ipul? Alhamdulillah baik Pak Fian. Maaf ya mengganggu waktunya Pak Fian sebentar, bisa tidak? Ya, nggak apa-apa, silakan Pak Ipul. Apa yang ingin Pak Ipul sampaikan? Kelihatannya ada permasalahannya Pak Ipul. Iya Pak Fian, jadi gini Pak. Akhir-akhir ini itu saya melihat salah satu murid saya itu menjadi pendiam. Nah, dia itu cenderung menarik diri. Ya, padahal dia itu sebenarnya anak-anak yang potensi. Dia juga beberapa kali mengharumkan nama sekolah seperti itu. Nah, tapi kok beberapa minggu ini anak itu cenderung menarik diri. Akhirnya teman-temannya menjauhinya seperti itu, Pak. Oh, seperti itu. Apa yang ingin Pak Ipul harapkan dari pembicaraan kita pagi ini, Pak? Iya, begini Pak Fian. Saya itu berharap dengan obrolan kita saya dengan Pak Fian itu saya mendapat solusi dan mendapat gambaran untuk mengatasi anak yang pendiam tadi itu, yang berubah menjadi pendiam seperti itu, Pak. Oke. Jadi di kelas Bapak ada murid yang tiba-tiba jadi pendiam dan menyendiri ya? Iya Pak Fian. Nah, murid ini tuh dulu saat pembelajaran aktif, dia itu supel, mudah sekali bergaul dengan teman-temannya. Dia juga berprestasi, tapi sekarang kok dia cenderung pendiam, kemudian di kelas itu jarang bertanya, kemudian diajak saat istirahat ya, diajak untuk pergi ke kantin sama temannya juga dia tidak mau seperti itu. Jadi saya serba bingung Pak Fian. Baik. Lalu apa yang menyebabkan murid Pak Ipul tadi itu menjadi pendiam dan tidak aktif di kelas? Apakah Bapak sudah mencoba mencari tahu, Pak? Iya Pak, saya sudah ke rumahnya ya untuk bertemu dengan orang tuanya. Kemudian menanyakan terkait perubahan anaknya, dan yang saya heran itu orang tuanya itu tidak mengetahui bahwa anak ini kalau di sekolah itu sikapnya berubah Pak Fian, seperti itu. Oh, Pak Ipul sudah mencoba datang ke rumahnya seperti itu ya? Iya Pak. Terus bagaimana tanggapan dari orang tua anak tersebut, Pak? Ya, orang tuanya itu pertama kaget. Dia tidak nyangka kalau anaknya itu ada perubahan sikap di sekolah. Kalau di rumah dia itu biasa seperti biasa. Kemudian orang tuanya juga bercerita bahwa dia itu baru saja di PHK sekitar 2 minggu yang lalu di PHK. Nah, mungkin yang menjadi permasalahan bagi si anak dan mungkin keluarganya adalah uang pesangon dari PHK itu sampai sekarang belum diberikan dari perusahaannya. Seperti itu Pak Fian. Oh, jadi habis di PHK bapaknya ya? Iya, betul. Jadi menurut Bapak kondisi seperti itu yang membuat murid jadi pendiam dan tidak aktif? Iya Pak. Lalu cara seperti apa yang terpikirkan oleh Pak Ipul untuk murid agar ceria dan bisa aktif kembali, Pak? Iya. Saya melakukan pendekatan beberapa kali. Yang pertama saya melakukan pendekatan ke si anak tersebut ya. Saya panggil dia itu beberapa kali ke ruangan tersendiri, ke perpustakaan. Saya gali informasi. Panggilan pertama dia itu cenderung diam dan menutup diri. Mungkin dia bingung harus bercerita apa seperti itu. Kemudian saya biarkan, saya suruh dia kembali ke kelas. Kemudian pada pemanggilan kedua dia sudah mulai membuka suara. Ternyata dia itu merasa minder karena dulu saat ayahnya masih bekerja, dia itu semua fasilitas dipenuhi. Sekarang ayahnya sudah di PHK, mungkin dari kondisi ekonomi dia itu merasa minder dengan teman-temannya, seperti itu Pak. Oh, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang apa rencana Pak Ipul untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pak? Iya, saya berencana untuk melakukan pendekatan lagi selain ke si anak yang menarik diri dari pergaulan. Saya juga melakukan pendekatan ke orang tua, juga meminta bantuan ke orang tua agar terus dipantau di rumah. Kemudian yang tidak kalah penting adalah saya memberikan perhatian kepada teman-teman satu kelasnya. Karena biar bagaimanapun, karena yang dihadapi si anak adalah kondisi sosial emosionalnya, maka lingkungan di kelasnya, minimal di kelasnya harus saya kondisikan agar teman-temannya itu tidak lagi menjauh, seperti itu Pak Fian. Lalu untuk pembelajaran di kelasnya, strategi seperti apa yang akan Pak Ipul terapkan di kelas, Pak? Ya, mungkin bisa dilakukan. ya, saya itu menginginkan
kelas itu seperti semula. Semua anak tanpa terkecuali itu aktif di kelas. Ya, otomatis saya akan merubah, meningkatkan cara pembelajaran saya di kelas, mungkin dengan memberikan banyak variasi model pembelajaran, seperti mungkin role playing, bermain peran, atau lebih banyak berdiskusi, agar si anak yang tadi menarik diri itu bisa teralihkan perhatiannya, dia tidak murung lagi, dia biar bisa aktif lagi seperti sedia kala seperti itu. Iya, bagus sekali Pak rencananya nih. Terima kasih Pak. Bagaimana sekarang lanjut, gimana sih komitmen Bapak terhadap rencana tadi? Iya, komitmen saya adalah saya akan terus memotivasi anak itu, ya. Motivasi. Dan tidak terkecuali semua anak di dalam kelas saya itu akan saya motivasi bahwa semua anak pasti punya permasalahan, terlepas dari permasalahan pribadi, permasalahan keluarga, ataupun permasalahan di lingkungannya seperti itu. Saya akan terus memotivasi anak-anak bahwa cita-cita itu penting. Cita-cita itu penting. Dalam menggapai cita-cita pasti ada kendala. Kendala itu banyak rupanya. Bisa jadi kendala dari dalam diri, kendala dari luar dirinya, dari keluarga, atau bahkan dari teman-temannya seperti itu, Pak. Bagus sekali Pak, saya mendukung sekali nih. Ya, terima kasih apresiasinya, Pak. Rencananya lancar Pak. Lalu kira-kira untuk menjalankan rencana tadi, siapa yang dapat membantu Pak Ipul? Ya, saya pengen melibatkan guru mata pelajaran. Selain kalau di SD itu ya berarti ada guru olahraga dan guru agama. Saya pengen tidak menutup kemungkinan juga rekan-rekan guru yang lain, guru kelas lain. Tapi saya akan meminta bantuan ke guru agama dan guru PJOK. Dengan guru agama mungkin biar diberikan nasihat-nasihat ya agar selalu mengingat Tuhannya seperti itu. Begitu Pak Fian rencananya. Nah, terus tindak lanjutnya dari Pak Ipul akan melakukan apa nih Pak? Ya, setelah ini saya akan langsung berkoordinasi dengan guru mapel tadi. Juga saya akan menginformasikan kepada rekan-rekan sejawat di kelas saya, di sekolah saya, dan juga minta dukungan sama pihak kepala sekolah seperti itu Pak. Oke, baik, seperti itu nih Pak, rencana yang sangat bagus. Lalu, ya. Jadi pada sesi ini nih apakah percakapan kita ini sudah sesuai dengan tujuan awal tadi yang Pak Ipul? Iya Pak, sudah Pak. Saya di awal itu pengen bisa membuat solusi atau menghasilkan solusi, kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan terhadap anak-anak yang menarik diri dari pergaulan ini Pak Fian. Dan alhamdulillah setelah ngobrol dengan Pak Fian itu saya ada titik terang seperti itu Pak. Baik Pak Ipul. Saya doakan semoga rencana Pak Ipul tadi berhasil nih Pak. Amin. Terima kasih Pak Fian atas waktunya. Semoga rencana saya nanti akan berjalan dengan lancar. Amin, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak Fian tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Ipul ya. Nah, sebelum penutupan nih Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan gitu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan nih pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi dan sudah rencana aksi serta sudah tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach saya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Begitu ya Pak ya. Oke, Pak Fian, menurut saya sebagai observer ya, proses coaching tadi antara Pak Fian dengan Pak Ipul begitu sudah berjalan dengan baik dan lancar. Bapak sudah menerapkan alur Tirta, kemudian juga sudah berusaha menggali sesuai catatan saya, sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Ipul sehingga Pak Ipul bisa menemukan solusi atas masalahnya yang sedang dihadapi beliau begitu ya. Kemudian dalam catatan saya juga Bapak sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak,
sebelum kita tutup ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan nih berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching tersebut sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, nah itu ya Pak ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Kemudian kita bisa berdiskusi lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih ya Pak Fian. Sama-sama, Assalamualaikum. Bu Anggi. Saya ke kelas dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iful. Gimana kabarnya Bu Anggi hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Iful gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Anggi. Ya. Nah Bu Anggi ya, sebelum kita melakukan coaching, Ya. sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih ya sama Bu Oke. Anggi. Nah, pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita nanti. Ya. Nah kemudian apakah nanti Bu Anggi saat melakukan coaching terhadap coachingnya itu sudah sesuai apa belum dengan alur kita. Kemudian bagaimana nanti Bu Anggi memberikan pertanyaan apakah berbobot atau tidak kepada coachingnya. Dan juga bagaimana reaksi coaching saat merespon tanggapan dari coachnya. Ya. Nah kemudian jangan lupa juga ya sama Bu Anggi nanti disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan ada proses memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama ini buat Bu Anggi ya. Nah, pertama yang akan saya tanyakan ke Bu Anggi adalah kompetensi apa sih yang akan Bu Anggi kembangkan nanti pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau Ya. presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak. Oke, nah kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana sih yang ingin Bu Anggi nanti kembangkan yang secara spesifik nanti akan saya observasi? Mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oke, kemudian yang terakhir ya yang Bu Anggi, nah, indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Bu Anggi dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya nantinya menemukan solusi-solusi atas masalah yang beliau hadapi begitu Pak, untuk mengatasi permasalahannya gitu. Solusinya apa? Oke, baik. Begitu saja ya Bu Anggi pra-observasinya kali ini. Silakan nanti Bu Anggi melakukan coaching terhadap Pak Fian nggih. Oke. Oke, selamat melakukan coaching Bu Anggi. Oke, terima kasih Pak Iful. Selamat siang Pak Fian. Selamat siang Bu. Iya. Tadi WA saya nih, gimana? Iya, Bu. Ada apa nih Pak? Iya Bu, ada yang ingin saya obrolin sama Ibu. Iya. Siapa tahu saya dapat pencerahan atau ide-ide baru seperti itu Bu. Oh iya, mau cerita apa nih Pak? Coba, apakah apa yang mau kita obrolin nih Pak? Saya ingin cerita tentang kegiatan Popda yang akan dilaksanakan dekat-dekat ini Bu. Oh iya. Kenapa dengan kegiatan Popda Pak? Saya merasa kurang maksimal dalam melatih anak karena saya terlalu sibuk menjadi panitia Popda sendiri. Iya Bu. iya iya. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih tujuan yang dari apa yang kita obrolin hari ini? Tujuannya dulu apa nih Pak? Oh, saya ingin jika ditunjuk jadi panitia tuh Bu, saat saya jadi panitia itu saya tetap bisa melatih murid dengan maksimal agar keduanya bisa berjalan sama-sama Bu. Oh begitu nih. Mungkin Jadi, Ibu bisa bantu. oh iya, jadi harapan Bapak setelah kita ngobrol-ngobrol nih, Bapak dapat pencerahan tentang unek-unek tersebut begitu ya Pak. Bisa dijelaskan lagi tidak Pak, apa yang membuat Bapak itu merasa kurang maksimal dalam melatih itu Pak? Jadi gini Bu, di kepanitiaan Popda saya kan jadi sekretaris. Ya. Nah, pada saat persiapan ini tugas yang diberikan ke saya selaku sekretaris tuh banyak sekali Bu Oh, begitu. untuk persiapannya. Sehingga saya merasa tidak punya waktu untuk melatih murid saya sendiri malah Bu. Oh
begitu. Jadi Bapak merasa keteteran begitu ya. Tugas yang diberikan sebagai sekretaris terlalu banyak begitu. Pada saat saya mendengarkan tadi apa yang Bapak Fian ceritakan, saya menangkap begitu ya Pak, adanya keinginan Bapak untuk terus berusaha begitu sebisa Bapak. Betul seperti itu Pak? Betul Bu. Oh iya. Lantas situasi atau kondisi apa yang Bapak inginkan berkaitan dengan unek-unek yang Bapak miliki tadi? Ya, saya ingin tugas saya di kepanitiaan berjalan. Saya juga pengen punya waktu untuk melatih anak saya, Bu, murid saya Begitu. seperti itu. Iya iya. Baik Pak, sekarang Bapak ingin tugas di kepanitiaan itu juga tetap berjalan, tetapi anak didik Bapak juga bisa dilatih dengan baik begitu. Itu kan tujuan idealnya begitu ya Pak, di skala 10 begitu. Nah, mungkin sekarang kalau yang dialami Pak Fian ini ada di skala berapa ya Pak ya? Paling hanya 6 Bu, karena waktu saya untuk melatih anak itu sangat sedikit lah Bu. Oh begitu. Jadi harapannya itu Pak Fian ada di skala berapa supaya bisa melatih anak maksimal begitu? Ya, harapannya pasti ya di sempurna 10 Bu, 10 punya waktu. ya. Iya. Tapi karena memang bagi-bagi tugas ya mungkin di 8 saja cukup lah. Oh begitu. Lalu untuk mencapai skala 8 itu ya Pak, kalau boleh tahu ada nggak Pak Fian punya rencana atau cara ya agar Bapak lebih memiliki banyak waktu dalam membimbing murid Bapak dalam mengikuti Popda ini Pak? Sebenarnya ada Ya. di kepanitiaan itu ada 2 sekretaris Oh seperti begitu. itu. Ya. Nah, saya bisa bagi tugas ke sekretaris yang Kedua, satunya, yang kedua. ya. Karena selama ini hanya saya yang lebih banyak mengerjakan tugas. Mungkin yang pertama karena saya lebih muda lah seperti itu dianggapnya sama di kepanitiaan. Jadi lebih cekatan seperti itulah. Gitu. Yang kedua karena memang saya kurang komunikasi sama sekretaris yang keduanya. Seperti itu Bu. Tadi tugas Bapak sebagai sekretaris begitu ya. Sekarang kalau di sekolah kita ini ya, apakah ada mungkin alternatif lain begitu Pak, guru lain yang melatih anak untuk persiapan Popda begitu Pak? Nah, itu sebenarnya ada Bu, sudah saya coba minta tolong ke rekan guru, tapi guru kelas seperti itu. Nah, guru kelas tersebut itu karena mungkin bukan bidangnya di olahraga, jadi merasa kesulitan untuk melatih. Oh, kira-kira kesulitan apa nih ya Pak yang dirasakan atau dialami oleh guru kelas tersebut? Nah, setelah saya tanya, kan pas itu cerita ke saya, Pak, ini cara ngelatih ini supaya bisa cepet gimana sih? Nah, seperti itu mungkin di guru tersebut kesulitan dalam merancang materi-materi latihannya seperti itu Bu. Oh begitu. Lalu apakah ada solusi atau mungkin solusi begitu ya dari rekan Bapak yang mengalami kesulitan tersebut Pak? Ada, mungkin bisa saya buatkan materinya nanti jadi semacam apa ya, kalau di pembelajarannya RPP-nya seperti itulah. Nanti untuk pelaksanaannya jadi lebih mudah, saya kasih ke rekan pengganti saya jika saya agak sibuk di kepanitiaan. Oh iya betul itu Pak. Jadi setelah tadi Bapak jelaskan, jadi hal apa saja yang akan Bapak lakukan nih agar tugas kepanitiaan Bapak tetap berjalan lancar dan juga murid Bapak juga dapat berlatih dengan baik. Ya, tadi yang pertama saya akan komunikasi sama sekretaris kedua di kepanitiaan Popda agar bagi-bagi tugas seperti itulah. Betul. Yang kedua saya akan membuatkan semacam materi untuk melatih anak agar pada saat saya tidak sempat melatih nanti ada guru penggantinya itu dapat melatih dengan tidak mengalami kesulitan lah seperti itu, agar anak murid-murid saya itu tetap bisa melatih dengan maksimal. Oh ya, rencana yang bagus ya Pak, semoga bisa
terrealisasi. Kemudian kira-kira mau kapan nih rencana itu akan dilaksanakan dan butuh berapa waktu itu Pak untuk melaksanakan rencana tersebut? Mungkin besok pagi saya coba ini komunikasi sama rekan sekretaris, saya akan WA lah nanti ngobrol atau ketemu langsung bisa. Yang kedua, saya akan membuatkan materi. Untuk materinya nanti malam bisa saya buatkan, besok pagi atau siang saya temui guru yang melatih tersebut, saya beri penjelasan tentang isinya, cara melatihnya seperti itu agar tidak kesulitan lagi dalam melatih muridnya. Oh, begitu ya. Selamat mencoba Pak. Semoga obrolan kita kali ini bisa menjadi inspirasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin Bapak alami, kemudian dan Bapak itu tadi dapat mengatasi unek-unek yang tadi awal Bapak sampaikan, begitu ya Pak ya. Oh iya ya. Terima kasih ke Bapak karena tadi Bapak sendiri yang menemukan ide dan semoga sambil berjalannya ide-ide baru tersebut bisa muncul ya Pak dan bisa berjalan sesuai apa yang tadi direncanakan, begitu loh. Iya. Kemudian kira-kira kapan ya Pak kita bisa ngobrol lagi kaitannya dengan rencana yang tadi Bapak sampaikan, sejauh mana perkembangannya begitu? Mungkin minggu depan bisa lah Bu, setelah kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang apa ya progresnya seperti itu. Oh iya, minggu depan ya Pak ya. Oh iya ya. Oke, terima kasih. Kemudian kapanpun insya Allah saya siap untuk ngobrol lah Pak untuk ini Bapak. Terima kasih Bu sudah bersedia mendengarkan cerita dari saya. Saya izin pamit terlebih dahulu. Selamat siang Bu, terima kasih. Iya, terima kasih. Sama-sama Pak. Selamat siang. Selamat siang. Bu Anggi gimana? Tadi sudah melakukan coaching ya sama Pak Fian? Iya Pak. Oke, nah sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi kepada Bu Anggi. Yang pertama, apa saja tadi yang sudah Bu Anggi lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan sama Bu Anggi? Oh ya, berdasarkan hasil catatan saya nih ya Pak, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya Pak, menanyakan tujuan, kemudian identifikasi dan juga rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya Pak. Oke Bu Anggi ya. Menurut saya sebagai observer ya tadi ya, kurang lebih tadi proses coaching antara Bu Anggi dengan Pak Fian itu sudah berjalan dengan baik. Nah, prosesnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Nah, di catatan saya, kemudian Bu Anggi juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Fian tadi, sehingga coachingnya atau Pak Fian itu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi juga Bu Anggi juga sudah menerapkan prinsip coaching seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir Bu Anggi. Nah, kira-kira sebelum kita tutup ini nanti ya, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan oleh Bu Anggi dalam melakukan coaching nantinya? Oke, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami begitu ya, lagi proses kita sehingga nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi begitu Pak. Oke, nah itu ya. Semoga kedepannya nanti kita semuanya bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi. Nah, demikian observasi kita hari ini Bu Anggi ya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya kedepannya. Terima kasih, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ivo. Sama-sama.